Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan atau meng-share ya, wawancara atau juga review wawancara bersama Bapak Suryo Hidayat, SH.MSI. Beliau, teman-teman, merupakan PLT dari Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia di Menpan RB ya, di mana beliau ini membahas tentang P3K paruh waktu. Mungkin dari teman-teman banyak bertanya, bagaimana sih P3 paruh waktu itu dan apa sih P3 paruh waktu, gajinya berapa sih P3 paruh waktu. Nah, ini dibahas di dalam wawancara ya, wawancara bersama Bapak Suryo Hidayat SH.MSI. Seperti apa penjelasannya? Yuk simak videonya ya. Baik teman-teman, di sini sebagai pendahuluan ya, ini saya mencoba untuk menganalisa bahwa P3K paruh waktu itu ya teman-teman diciptakan untuk memberikan fleksibilitas kerja. Itu yang pertama. Ini merupakan pendahuluan dari wawancara tersebut. Kemudian yang kedua, disesuaikan ya, jadi P3K paruh waktu itu disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja parsial di instansi pemerintah. Jadi coba simak penjelasan Bapak Suryo Hidayat ini ya, untuk mendukung argumen nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, karena pembatasan itu, konsep paruh waktu ini kan sebetulnya sekali lagi berawal dari guidance prinsip bahwa dalam rangka penyelesaian non-ASN ini salah satunya selain menghindari PHK massal itu tidak membebani anggaran. Selama kemampuan Pemda untuk menyelesaikan menggaji P3K itu misalkan kemampuan tadi 8, yang 2 ini paruh waktu ini supaya tidak membebani anggaran. Kemudian apa sih definisi P3K paruh waktu itu? Nah, definisi P3K paruh waktu itu adalah pegawai pemerintah dengan kontrak ya, yang bekerja sebagian waktu, bukan penuh waktu. Artinya yang biasanya itu 8 jam, itu separuh saja, 4 jam ya, 4 jam kerja. Kemudian yang kedua, dirancang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan efisiensi anggaran. Seperti itu kira-kira ya definisi P3K paruh waktu. Yuk simak penjelasan dari Bapak Suryo Hidayat ini ya. Sebenarnya kebijakan P3K paruh waktu itu seperti apa, Mas? Ya, nih. Nah, ini sebetulnya salah satunya ada kebijakan di Undang-Undang HKPD itu, belanja pegawai itu kan tidak boleh lebih dari 30%. Nah, rata-rata instansi itu, terutama Pemda ya, banyak yang lebih dari 30%. Nah, ini sebenarnya persoalan tersendiri. Nah, karena kan belanja-belanja yang lain juga sangat diperlukan, tidak hanya belanja pegawai. Nah, karena pembatasan itu, konsep paruh waktu ini kan sebetulnya sekali lagi berawal dari guidance prinsip bahwa dalam rangka penyelesaian non-ASN ini salah satunya selain menghindari PHK massal itu tidak membebani anggaran. Kemudian yang kedua, jam kerja dan gaji. Jadi jam kerja dan gaji P3K paruh waktu ini itu yang pertama tidak penuh waktu ya, sesuai kebutuhan instansi nanti. Jadi sesuai dengan kebutuhan instansinya apa. Kalau misalnya butuhnya dalam hal apa gitu ya, sesuai ya, disesuaikanlah dengan kebutuhan instansinya. Yang kedua, proporsional terhadap jam kerja. Kemudian bergantung pada anggaran instansi. Ini untuk gaji ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, mendukung tenaga kerja dengan waktu terbatas. Jadi untuk jam kerjanya itu tidak penuh waktu sesuai kebutuhan instansi. Kemudian untuk gajinya itu proporsional terhadap jam kerja ya. Jadi dihitung jam kerjanya itu berapa, tergantung pada anggaran instansinya juga. Kemudian yang ketiga, mendukung tenaga kerja dengan waktu terbatas. Jadi kalau misalnya ada tenaga kerja dengan waktu yang terbatas, ya P3K paruh waktu ini sangat cocok ya teman-teman. Nah, coba simak penjelasan Bapak Suryo Hidayat ini ya. Jadi yang mereka terima saat ini sebagai honorer misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu gaji dia.
Baik, yang berikutnya, keuntungan ini ya, keuntungan P3K paruh waktu. Bagi tenaga honorer, jadi yang pertama keuntungannya yaitu kesempatan menjadi ASN meskipun paruh waktu ini ya. Jadi mempunyai kesempatan untuk menjadi ASN meskipun paruh waktu. Kemudian yang kedua, gaji disesuaikan dengan jam kerja, itu keuntungannya. Kemudian yang kedua, bagi instansi sendiri itu penghematan anggaran operasional, kemudian efisiensi sesuai kebutuhan tenaga kerja. Yuk simak pernyataannya, pernyataan dari Bapak Suryo Hidayat ini. Misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu gaji dia, gaji yang bersangkutan. Sambil menunggu instansinya ada anggaran atau kemudian ada dari PAD dan lain sebagainya, setelah meningkat dan lain sebagainya, ada kemampuan untuk membayar mereka, ya mereka yang bisa naik ke penuh waktu. Lanjut, tantangan P3K paruh waktu ini juga ada tantangannya teman-teman. Yang pertama, penyesuaian anggaran instansi. Jadi harus mempertimbangkan keadilan gaji bagi tenaga paruh waktu. Ini merupakan tantangan juga ya bagi instansi ya. Jadi harus menghitung benar-benar sehingga dari hasil hitungannya itu nantinya mempunyai prinsip berkeadilan, tentunya dalam tanda kutip berkeadilan gajinya. Kemudian yang kedua, ekspektasi honor. Jadi harapan terhadap gaji nantinya yang sesuai. Jadi ekspektasi honor dan anggaran instansi itu harus sesuai ya, artinya win-win solution lah seperti itu ya, sehingga menjadi tantangan P3K buat instansi sehingga ekspektasi honorer itu bisa dipenuhi nantinya ya sesuai dengan anggaran instansinya, dan ini merupakan tantangan juga bagi instansi jika mempunyai P3K paruh waktu. Yuk simak penjelasan Bapak Suryo Hidayat. Itu. Nah sebetulnya mereka ini kan ganti baju, ada NIP status P3K, karena di amanat undang-undang itu kan selesai 2024 dan harus lalu kemudian di ayat berikutnya itu dilarang mengangkat non ASN untuk menduduki jabatan ASN, tidak ada lagi non ASN amanatnya. Nah kebijakan paruh waktu nanti seperti apa? Nah kurang lebih bahwa gaji mereka saat ini yang mereka terima, lalu kemudian mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas yang saat ini mereka lakukan, kemudian paruh waktu mereka juga dapat NIP, dan rencananya ini tetap pengaturannya kalau yang P3 itu penuh waktu sekian jam, nah mereka juga bisa ditentukan oleh PPK-nya. Karena kan ada beberapa variasi gajinya itu kan macam-macam, ada yang 200.000, ada yang 300.000 dan lain sebagainya. Masa kalau 300.000 itu dia 1 hari full, 1 bulan full bekerja, nah ini ketentuan paruh waktu itu. Nah tetapi kami belum mengeluarkan kebijakan itu karena masih menunggu dari RPP manajemen ASN yang sekarang sedang berproses sebagai amanat atau ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang 20, Undang-Undang ASN itu. Nah, tapi kami juga paralel sedang mengkonsepkan itu. Mungkin kami juga harus lebih intens juga diskusi dengan beberapa instansi, terutama dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Karena supaya yang menghindari beban 30% HKPD belanja pegawai itu, nah kami mencoba mengusulkan supaya gaji paruh waktu itu di luar belanja pegawai. Supaya HKPD aman, dipisahkan. Gitu. Berarti untuk sistem kerja, pembayaran gaji dan anggarannya itu pada dasarnya si P3K paruh waktu ini belum ada payung hukumnya. Belum ada payung hukum, tetapi paling tidak nanti hasil seleksi ini mapping datanya sudah ada dengan proses seleksi ini. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu sistem pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, sistem pengangkatan P3K paruh waktu ini ya teman-teman memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh. Ya, waktu setelah melalui evaluasi kinerja. Jadi P3K paruh waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja dan dengan adanya peningkatan kemampuan anggaran dari instansi. Jadi ya patut bergembira lah ya teman-teman, P3K paruh waktu ini nantinya akan
punya kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja tentunya dan dengan adanya peningkatan kemampuan anggaran. Jadi dalam tanda kutip kemampuan anggaran dari instansi. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya, ya, penjelasan dari review wawancara bersama Bapak Suryo Hidayat sebagai PLT Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada info terbaru, silakan diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.